wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhamin, program studi manajemen pendidikan Islam bersama salah satu mahasiswa. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait mengenai kompetensi pengembangan digital. Oke, sebelum itu untuk saudari saya di samping mungkin bisa terlebih dahulu memperkenalkan diri serta biodatanya. Oke, saya berikan kesempatan kepada saudara yang di samping. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rafika Duri Amalia Putri dari program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat ini saya semester 7 di kampus IAIN Parepare. Oke, Rafika Duri Amalia Putri biasa dipanggil Rafika. Oke, Rafika. Oke, di sini dengan saudari Rafika kita ingin melakukan wawancara terkait seputar mengenai kompetensi pengembangan digital. Ada beberapa panduan pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang mendasar dulu, saudari. Iya. Bahwasanya pertanyaan pertama, mungkin saudari bisa menjelaskan bagaimana kompetensi pengembangan digital menurut saudari. Baik, kompetensi. Pertanyaannya adalah bagaimana pengembangan kompetensi digital menurut pandangan saudari. Kompetensi digital ini kan merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memanfaatkan teknologi secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, tentunya kompetensi digital itu sangat penting bagi kita, apalagi kita ini sekarang berada di era abad 21, yang mana pada tahun ini zaman sekarang ini teknologi itu berperan penting dalam kehidupan kita, apalagi teknologi ini kan merupakan sebenarnya kebutuhan dasar yang perlu kita kuasai begitu. Oke, teknologi tadi merupakan kebutuhan dasar yang perlu kita punya, apalagi sebagai mahasiswa kan? Iya, tentunya pertanyaan yang kedua, ini kan backgroundnya dari saudari bahwasanya dalam manajemen keuangan syariah, tentunya banyak penggunaan teknologi digital, salah satunya mungkin ada perangkat kerasnya seperti komputer. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kompetensi mengenai di bagian komputer. Baik, untuk di manajemen sendiri kami lebih berfokus pada pengoperasian Microsoft Office, khususnya Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel itu merupakan sebuah kebutuhan dasar yang tentunya nanti akan bermanfaat bagi kami, perlu kami pelajari lebih lanjut karena Microsoft Excel ini merupakan salah satu aplikasi yang banyak dipakai di perusahaan, dan untuk itu kami sendiri di prodi manajemen harus mengetahui tentang bagaimana Microsoft Excel itu sendiri. Okay. Salah satu aplikasi yang kami gunakan. Jadi salah satu aplikasi penunjang dalam penggunaan di komputer ini yang pertama salah satunya Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel. Ya, sebenarnya banyak, tapi yang mudah lah, yang mudah. Apalagi notabene kan Microsoft Excel yang kita ketahui bahwasanya banyak data yang diolah. Iya, apalagi dengan masalah keuangan ya kan. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada tantangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi ataupun terkait mengenai bagaimana saudari mengintegrasikan dengan kompetensi dengan prodi Anda. Untuk tantangan sendiri sebenarnya lumayan ada, apalagi di sini kan kami sebagai salah satu prodi yang menggunakan teknologi komputer, tentunya mungkin kami ini harus tantangannya itu masih banyak dari kami yang kurang menguasai tentang penggunaan teknologi itu sendiri. Jadi contohnya ya Microsoft Excel, masih banyak di antara kami yang masih belum terlalu fasih dalam menggunakannya, apalagi Microsoft Excel itu banyak rumus-rumus yang perlu kami hafalkan. Itu salah satu tantangan kami. Jadi menjadi tantangannya adalah masih banyak fitur-fitur di dalam Microsoft Excel yang belum diketahui ataupun belum dikuasai kan? Iya, betul. Tetapi itu mungkin sudah menjadi suatu keunggulan bagi saudari karena sudah ada basic untuk menggunakan Microsoft Excel ini, terutama dalam mengolah data ataupun mengerjakan tugasnya melalui Microsoft Excel ini. Iya, mungkin ada aplikasi menurut saudari selain dari aplikasi Microsoft Excel untuk penunjang dalam kompetensi digital atau bagaimana?
Kalau untuk di manajemen sendiri, untuk saya sendiri tuh saya jarang sekali menggunakan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran kuliah, tapi bisa saya flashback sedikit. Pada saat saya sekolah menengah kejuruan SMK, saya ini saya kan kebetulan prodi akuntansi di sekolah saya dulu. Di sekolah saya diajarkan menggunakan aplikasi Mayop. Aplikasi Mayop itu salah satu aplikasi yang digunakan untuk menginput data keuangan. Jadi di sana kami menginput satu persatu data keuangan yang di transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan ke aplikasi Mayop. Nah, nanti aplikasi Mayop ini outputnya adalah laporan keuangan. Nah, di situ awal-awal memang kayak gimana ya, lumayan sulit untuk mengaplikasikan aplikasi tersebut. Namun lama-lama ketika kami belajar terus-terus, kami mengerti cara pengoperasian aplikasi itu. Jadi sebelumnya sudah ada basic dari penggunaan aplikasi Mayop. Kira-kira aplikasi Mayop ini masih diintegrasikan sampai di ranah kuliah atau? Kalau di ranah kuliah mungkin ada. Saya dapat informasi dari teman saya juga yang di prodi akuntansi syariah, dia juga menggunakan aplikasi Mayop, tapi banyak juga dari kampus-kampus lain itu menggunakan aplikasi Accurate. Accurate itu hampir sama Mayop. Dan kalau untuk di sekolah kayak di SMK itu mayoritas sekolah juga mengajarkan aplikasi Mayop, dan ada juga beberapa perusahaan yang menggunakan aplikasi Mayop ini sebagai salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan laporan keuangan begitu. Jadi mungkin banyak sekali aplikasi yang bisa menunjang untuk pengembangan kompetensi digital. Salah satunya tadi ada Microsoft Office, diantaranya itu Microsoft Excel. Ada juga aplikasi yang dipelajari sebelumnya itu aplikasi Mayop, di mana aplikasi ini berguna untuk memudahkan kita dalam pencatatan keuangan. Mungkin saudari ada harapan kedepannya terkait mengenai kompetensi pengembangan digital di era sekarang, ataupun ada pandangannya mengenai pengembangan digital untuk kedepannya? Harapan saya untuk pengembangan kompetensi digital mungkin kita itu perlu menguasai lebih lanjut terkait kompetensi digital, dimana jangan sampai kita terlalu kita terlalu bodoh amat akan lingkungan kita sehingga kita itu tertinggal dengan orang-orang di sekeliling kita, dimana sekarang ini saja anak-anak muda, apalagi anak-anak sekolah itu sudah lebih paham penggunaan teknologi digital dibandingkan kita yang notabene seorang mahasiswa. Jadi PR kita adalah bagaimana kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita harus lebih menguasai teknologi yang berkembang, dan kita jangan lupa update skill khususnya terkait dengan perkembangan teknologi. Oke. Tentunya banyak hal yang menjadi pendorong kita untuk mengembangkan kompetensi digital ini, apalagi di era sekarang di mana kita harus dituntut untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan teknologi yang semakin canggihnya. Apalagi kedepannya kita tidak tahu aplikasi-aplikasi apa saja akan menjadi pendorong kita dalam pengembangan soft skill kita dan pengembangan digital. Apalagi ini menunjang pulang kerja untuk kedepannya ataupun karir kita kedepannya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, mungkin ada sesuatu yang disampaikan untuk ataupun ada rekomendasi yang disampaikan agar kedepannya anak-anak muda ataupun mahasiswa bisa sadar mengenai pentingnya kompetensi digital ini. Saya harap untuk anak-anak maupun mahasiswa, ikutilah kursus-kursus yang terkait dengan pengoperasian teknologi. Salah satunya misalnya penggunaan Microsoft Office, karena nantinya itu akan sangat-sangat berguna untuk kalian di dunia kerja. Karena dimana banyak perusahaan yang tentunya akan lebih memilih orang yang memiliki skill terkait teknologi dibandingkan mereka yang tidak atau kurang dalam skill teknologi. Baik, wah cukup menarik ya untuk wawancara kita kali ini mengenai seputar pembahasan yang mendalam mengenai pengembangan kompetensi digital, harapannya dan tantangan apa saja yang dihadapi selama
mengaplikasikan dari teknologi digital ini. Mungkin cukup sekian terkait mengenai wawancara kita. Sebelumnya terima kasih kepada saudari telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang seputar mengenai pengembangan kompetensi digital. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam wawancara kami. Kami selaku mahasiswa mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, program studi manajemen pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah semester 5. Sebagaimana wawancara sebelumnya, tentunya itu menjadi hal mendasar dalam pengembangan kompetensi digital. Dalam hal ini saya akan kembali memperdalam atau mempertegas mengenai kompetensi digital khususnya di mahasiswa. Yang pertama yaitu definisi dari kompetensi digital. Kompetensi digital adalah pengembangan ataupun bagaimana caranya seorang mahasiswa dalam mengembangkan teknologi secara efektif dan efisien. Tentunya hal ini menjadi aspek yang menjadi hal lumrah untuk dipelajari dalam semua kalangan mahasiswa. Di antaranya yaitu aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Kemudian ada pun komponen daripada kompetensi digital. Yang pertama adalah kemampuan teknis, di mana kemampuan teknis ini adalah dengan menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras seperti halnya komputer, smartphone, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya kemampuan yang kedua adalah yaitu kemampuan informasi, yakni di mana kemampuan ini memberikan informasi serta mengedukasi dan mengevaluasi dan serta mengorganisir sistem digital. Selanjutnya yang ketiga adalah kemampuan komunikasi, yaitu di mana kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui media sosial, email, ataupun dengan aplikasi konferensi video. Selanjutnya yang keempat adalah kemampuan etika, yaitu di mana menjaga hak cipta, keamanan, serta privasi dengan penggunaan digital. Nah, adapun hal yang menjadi pentingnya seorang mahasiswa mempelajari kompetensi digital, yang pertama adalah menunjang karir atau kerja ke depannya. Adapun yang kedua adalah menambah pengalaman pekerjaan serta ilmu, apalagi penelitian. Selanjutnya yang ketiga yaitu mampu berkolaborasi, berkomunikasi dengan sesamanya di era teknologi digital. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah mahasiswa mampu bertanggung jawab sebagai warga digital. Nah, tentunya cara yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam pengembangan kompetensi digital yang pertama adalah yaitu aktif atau terlibat dalam mengikuti pelatihan online seperti dengan pelatihan digital ataupun kursus lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu mampu mengikuti komunitas digital yang menerapkan komunitas digital serta mencari sumber online yang memudahkan mereka dalam pengembangan kompetensi digital. Tentunya hal ini bisa menunjang mereka dalam pengembangan soft skill ataupun di era kompetensi pengembangan digitalnya. Selanjutnya adapun referensi yang saya ambil yaitu berdasarkan dari Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang volume 7 nomor 2 pada tahun 2020. Yang referensi yang kedua adalah Jurnal Teknologi Pembelajaran JPTK atau kejuruan yaitu Universitas 11 Maret pada tahun 2022 volume 10 nomor 1, dan hal tersebut menjadi mendasari untuk saya dalam menunjang pengembangan kompetensi digital pada mahasiswa. Nah, mungkin cukup sekian seputar mengenai pembahasan pengembangan kompetensi digital khususnya pada mahasiswa. Nah, tentunya harapan yang diharapkan dalam video ini adalah agar sekiranya mahasiswa akan sadar terkait mengenai pengembangan kompetensi digital yang sangat penting untuk menjadi hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu dosen mata kuliah ICT Manajemen, yang dimana yang menjadi pendorong saya dalam pengembangan kompetensi digital. Dengan adanya atau dengan pengetahuan yang diberikan oleh dosen saya, mungkin semoga bermanfaat, dan cukup sekian dengan ucapan wa ma taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.